lebih percaya kepada Syekh Ali Jum'ah ya tentang masalah keabsahan nasab Ba'alawi. Ali Jum'ah itu pernah ya ditanya tentang bagaimana status nasabnya Ba'alawi. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi itu tsabitun bil ijma'. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan pernyataan yang sering digaungkan oleh Hanif Alatos daripada pernyataan Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani. Ya, di mana Syekh Ali Jum'ah ini dia itu bukan seorang ulama pakar nasab. Nah, boleh jadi Syekh Ali Jum'ah itu hanya mengutip pernyataan-pernyataan sepihak. Ya, contoh misalkan mengutip dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Ba'alawi, mengutip dari pernyataan-pernyataan orang-orang yang mendukung Ba'alawi, padahal mereka bukan pakar di bidang ilmu nasab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hampir semua kaum Ba'alawi dan muhibbin-muhibbinnya menaruh simpatik, bertaklid sepenuhnya kepada pendapat Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama mufti Mesir kenamaan di zaman sekarang yang sempat mengatakan bahwa nasab sada Ba'alawi itu sahih berdasarkan ijma'ul ulama. Semua ulama zaman dahulu katanya telah memberikan pernyataan itsbat tentang keabsahan nasab sada Ba'alawi sebagai nasab yang berjalur kepada nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan taklid ke pendapat Syekh Ali Jum'ah bukan hanya dilakukan oleh kiai-kiai yang dalam taraf lokal saja, namun kiai-kiai ternama di Indonesia ini mengikuti pernyataan Syekh Ali Jum'ah terkait dengan itsbatnya terhadap nasab sada Ba'alawi. Namun di tangan Gus Ja'far, beliau meragukan pendapat Syekh Ali Jum'ah karena boleh jadi pendapatnya Syekh Ali Jum'ah hanya didasarkan terhadap literatur internal Ba'alawi sendiri, tanpa meng-cross-check dan melebarkan terhadap semua literatur nasab yang bersifat eksternal di luar Ba'alawi. Maka menurut Gus Hasan, pendapat Syekh Ali Jum'ah layaknya oknum Ba'alawi sendiri yang hanya pandai mengutip hujah ulama terdahulu tanpa barangkali dibekali penelusuran ke seluruh literatur nasab internal maupun eksternal yang berkaitan langsung dengan nasab sada Ba'alawi. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak komentar Gus Hasan dalam video berikut ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, ya, ini kembali saya ingin menjawab ya sebuah komentar di video saya ya tentang perbedaan nasab Rasulullah SAW dan juga nasab yang lain-lain, termasuk diantaranya nasab Ba'alawi. Nah, di sini ya ada akun yang bernama Jay Stradlin, ya, Jay Stradlin. Dia ini berkata, lebih percaya Syekh Ali Jum'ah daripada Lusan. Gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman ya. Ketika dibalas komentarnya, dia malah mau mengadu sejarah. Gitu loh. Ya, sejarah apa yang mau diadu saya tidak tahu. Gitu loh. Karena dia tidak menyebutkan sejarah apa yang mau diadu. Sejarah Ba'alawi kah? Atau sejarahnya Syekh Ali Jum'ah kah? Atau mungkin sejarah pencatatan silsilah nasab Rasulullah kah? Atau apa? Nggak tahu saya. Cuma di sini teman-teman ya, ini sebenarnya pernyataan seperti ini lebih percaya kepada Syekh Ali Jum'ah ya tentang masalah keabsahan nasab Ba'alawi, di mana memang Syekh Ali Jum'ah itu pernah ya ditanya di satu momen majelisnya, ditanya tentang bagaimana status nasabnya Ba'alawi. Beliau mengatakan nasab Ba'alawi itu tsabitun bil ijma'. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan pernyataan yang sering digaungkan oleh Hanif Alatos daripada pernyataan Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani, ya, di mana dia mengatakan qad ijtama'atil ummatul Muhammadiyah ala annahum min as-sahih ahli nubuwati nasaban. Nah, bagaimana menanggapi ini teman-teman ya?
begini teman-teman ya. Satu, ya. Syekh Ali Jum'ah ini dia itu bukan seorang ulama pakar nasab. Ya, beliau ini dalam biografinya itu dikenal sebagai seorang pakar di bidang ilmu fikih dan usul fikih. Ya. Nah, beliau pernah menjadi mufti di Al-Azhar gitu loh. Namun begini teman-teman ya, apakah pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini bisa dianggap sebagai bentuk isbat nasab, atau pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini sudah mencukupi akan keabsahan nasab Ba'alawi? Nah, kita harus melihat di dalam kaedah atau keterangan-keterangan dalam kitab-kitab nasab gitu ya. Kenapa? Karena yang kita bahas ini adalah nasabnya Ba'alawi yang mereka klaim bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ahmad bin Isa. Apakah benar demikian? Kan begitu. Nah, di dalam kaidah ilmu nasab itu ada makalah ya, misalkan di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ya. Di situ likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu. Tiap-tiap ilmu itu memiliki sumber dan rujukannya tersendiri ya. Fala yu'khadu hadzal ilmu, maka janganlah mengambil kepahaman ilmu ini, ilmu nasab ini ya, illa mimma sadirihi wa maraji'ihi al-mu'tamadati, kecuali dari sumber-sumber referensi dan rujukan-rujukan yang mu'tamad. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang disiplin ilmu nasab, maka rujukan yang harus kita jadikan pedoman sebagai referensi di dalam menentukan sebuah sikap atau pendapat itu adalah kembali kepada ilmu nasab itu sendiri. Maka bagaimana menanggapi tentang pernyataan Syekh Ali Jum'ah yang ditanyakan oleh akun Jai Stardin ini ya? Ya tentu saja di dalam kitab Rosail misalkan ya, di situ ada keterangan wala ibrata bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab. Tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab keterangan-keterangan dari siapapun yang bukan pakar di bidang ilmu nasab. Jadi jelas pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini ya tidak membuat pernyataan Syekh Ali Jum'ah ini ya tidak merubah status daripada nasab Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Sayyid Ahmad bin Isa dan kepada Rasulullah SAW. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi perlu dipahami teman-teman gitu loh. Jadi tidak semua pernyataan orang itu lalu kita yakini sebagai bentuk kebenaran, tidak gitu loh. Nah, boleh jadi Syekh Ali Jum'ah itu hanya mengutip pernyataan-pernyataan sepihak. Ya, contoh misalkan mengutip dari pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh Ba'alawi, mengutip dari pernyataan-pernyataan orang-orang yang mendukung Ba'alawi, padahal mereka bukan pakar di bidang ilmu nasab. Sementara Syekh Ali Jum'ah belum melihat, mendalami, mempelajari atau mengoreksi tentang pendapat-pendapat yang lain yang bertentangan dengan Ba'alawi. Sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, bahwasanya ya nasab Ba'alawi itu tertolak ya, belum ada yang mengisbat tapi sudah tertolak. Oleh siapa? Naqabatul Ashraf At-Talibiyin fi Alamil Islami. Di dalam kitabnya As-Suyuful Mujriyah jelas di situ. Ya, bisa dibaca di dalam buku kami yang ditulis oleh saya sendiri, Kiai Ja'far dan juga Kiai Abdul Ghalib, yang berjudul Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman ya, ini bukan bentuk kebencian, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai umat Islam di dalam kewajiban menyampaikan suatu kebenaran dan menjaga kemurnian silsilah nasab keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban dari Gus Hasan yang barusan kita simak videonya, beliau mengatakan bahwa biografi daripada ulama mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah ini biografinya lebih dekat dengan tradisi keahlian, kualifikasi di bidang studi usul fikih dan fikih, tidak menjadi bagian di dalam ahli ilmu nasab. Oleh karena itu ketika mengatakan nasab Sadr Ba'alawi itu adalah ijma' berdasarkan konsensus para ulama, bahwa barangkali menurut Gus Hasan ini tidak mengoreksi terhadap kitab-kitab eksternal di kalangan para ulama yang kemudian berbicara tentang nasab Sadr Ba'alawi dan yang membatalkan. Hanya berpangku terhadap kitab-kitab yang dikarang oleh internal Ba'alawi sendiri, sehingga sangat wajar ketika fatwa
dari Syekh Ali Jum'ah yang mengatakan sahih nasab Sadah Ba'alawi berdasarkan ijma'ul ulama, itu hanya didasarkan terhadap kitab internal Ba'alawi sendiri, namun tidak itu dikomparasi atau tidak melacak terhadap kitab-kitab eksternal, kitab nasab yang itu juga dikarang oleh para ulama yang kemudian berbicara nasab Sadah Ba'alawi dan membatalkan nasab daripada klan Ba'alawi itu sendiri. Itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video dari Gus Hasan yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.